Alhamdulillahi fatiril ardi was samawat wa ja'ilil nuri waz zulumat wa muharrikil aflaki wa muzayyiniha bis thawabiti was sayyarat wa muqarriril ardi wa mumahhidiha li anwa'il hayawani wa asnafil ma'adini wan nabatat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan li jami'il makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa at-tayyibat wa ala tabi'ina lahum bi ihsanim ma damatil ardu was samawat amma ba'du fattaqullaha ibadallah wa alamu rahimakumullah annallaha khalaqal khalqa wa askanahumul arda wa ja'ala ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qala Allahu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, teriring puji syukur kehadirat Allah serta salawat salam kepada Rasulullah, mengawali khutbah Jumat ini khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi vertikal kita dengan Sang Khalik maupun relasi horizontal kita dengan sesama makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sebuah titik tertentu dalam sejarah keilmuan modern, kita dapat melihat adanya sebuah wacana yang menempatkan budaya manusia atau culture sebagai oposisi atau lawan terhadap alam sekitarnya atau nature. Culture beroposisi dengan nature. Kita bisa lihat sejak masa lampau, batu-batu dibentuk, diasah, ditajamkan untuk memotong tumbuh-tumbuhan dan berburu hewan-hewan. Alat pertanian modern, alat tambang modern, senjata berburu modern dapat dilihat sebagai perpanjangan dari batu-batu di masa prasejarah tersebut. Ide utama yang muncul adalah bahwa budaya manusia selalu dianggap berlawanan dengan semua spesies lainnya yang ada di alam semesta ini. Apa alasannya? Alasannya biasanya adalah perjuangan untuk bertahan hidup, struggle for life. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar bahwa budaya manusia itu selalu merusak alam dan sekitarnya sebagaimana diceritakan oleh sejarah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawaban untuk pertanyaan ini tentu saja beragam. Banyak yang mengiyakan, tidak sedikit juga yang mengatakan tidak. Semuanya bisa diurai dengan kerja-kerja akademik yang cukup panjang dengan disiplin ilmu masing-masing. Akan tetapi yang setidaknya yang perlu kita catat di sini adalah bahwa konseptualisasi manusia dalam bingkai budaya atau manusia sebagai culture dan alam sekitar kita sebagai nature adalah sebuah cara pandang yang khas modern
Kalau kita bandingkan misalnya dengan penjelasan dari ulama besar, lagi-lagi saya akan mengutip Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya terhadap Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Tuhan segenap alam. Apa alam di situ? Ar-Razi di situ menjelaskan bahwa alam adalah kullu maujudin siwallah, segala sesuatu yang ada selain Allah, manusia, hewan, binatang, gunung, sungai, laut, semuanya adalah alam. Tapi belakangan kita melepaskan diri dari keluarga besar alam setelah munculnya cara pandang modern tadi itu. Menurut Ar-Razi, alam itu ada tiga. Satu, hayawan, hewan yang berakal, manusia maupun tidak berakal, binatang. Yang kedua, alam itu nabat, tetumbuhan. Bahkan alam itu yang ketiga adalah al-ma'adin atau isi perut bumi. Nah, tiga spesies ini kata Ar-Razi itu disebut sebagai al-mawalid ats-tsalatsah, tiga anak yang dilahirkan. Manusia dengan demikian memiliki nasab kosmologis yang sama dengan hewan, tumbuhan, bahkan kita satu nasab dengan isi perut bumi. Demikian menurut cara pandang pramodern. Maka dalam cara pandang semacam ini, para hadirin rahimakumullah, selain kita melihat alam itu sebagai sumber daya atau resources yang kita gunakan untuk kemaslahatan kita, sebetulnya hewan, tumbuhan, bahkan isi perut bumi tidak lain di tempat pertama adalah keluarga bagi manusia itu sendiri. Dalam lensa keilmuan hari ini, pandangan tersebut menyiratkan bahwa alam sekitar kita ini bekerja tidak hanya secara fisik atau material, melainkan juga bekerja secara organik dan secara biologis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya marilah kita sama-sama memperhatikan sebuah pesan Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 44 untuk mengingatkan kita semua bahwa sebagaimana manusia, ternyata alam sekitar juga sejatinya juga senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua isi yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali mereka senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti seperti apa tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jika tasbih kita sebagai manusia adalah qaulun bil lisan, mengucapkan subhanallah walhamdulillah tahmid, maka tasbihnya hewan, tasbihnya benda-benda mati, tasbihnya sungai, tasbihnya perut bumi dan sebagainya adalah melalui apa yang disebut Az-Zamakhsyari sebagai lisanul hal. Mereka bertasbih dengan perilaku mereka, dilalatul ahwal, indikasinya ada laku mereka yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Burung yang berkicau, nyiur yang melambai, air yang mengalir dengan suara gemerciknya, semuanya adalah bentuk tasbih alam raya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah pertama ini sekedar untuk mempersoalkan sejauh mana kita dapat melihat alam sekitar kita sebagai sumber daya, dan seberapa penting kita melihat mereka dalam kategori keluarga dengan nasab yang sama.
keluarga yang sama-sama melantunkan tasbih kepada Allah Sang Pencipta. Semoga kita diberikan anugerah untuk dapat menjaga hubungan kita dengan alam sekitar sebagai keluarga besar yang memancarkan sinaran wujud dari cahaya Nurul Anwar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha yaghfir li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.